Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa musyaffa'ana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari atas mimbar yang mulia kembali khatib berwasiat untuk dirinya dengan ketakwaan kepada Allah dan juga berwasiat kepada seluruh jemaah. Marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa inilah kedudukan kita akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita kepada Allah berbanding lurus dengan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, siapapun kita, apapun kesibukan kita, status sosial kita, kita ini memiliki target yang sama, adalah menjadikan kita diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, paling tidak sepekan sekali wasiat takwa kita dengarkan di khutbah Jumat, bahkan dijadikan dalam syariat Islam sebagai syarat rukun daripada dua khutbah Jumat. Betapa pentingnya wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita sebagai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang telah beriman, ittaqullah, kalian bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun, dan hendaklah setiap jiwa melihat, hendaklah setiap jiwa memperhatikan, ma qaddamat lighadin, apa yang telah ia kerjakan untuk bekal hari esok, apa yang telah ia persiapkan bekal untuk hari esok. Kata Allah, hari esok yang dimaksud adalah kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Setelah ajal menjemput setiap kita, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Sudah berapa banyak, kata Allah, persiapan yang telah dipersiapkan setiap jiwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka oleh karena itu dunia ini telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi kita setiap orang beriman. Dan anehnya, betapa ajibnya orang beriman ini sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kekaguman beliau kepada dia yang beriman, kepada dia yang di dalam hatinya ada kalimah la ilaha illallah. Ajaban li amril mu'min. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku merasa ajib, merasa kagum dengan urusan yang dihadapi oleh seorang yang beriman. Fa inna amrohu kullahu khair. Kata beliau,
Karena seluruh urusan yang dihadapi oleh orang beriman itu adalah merupakan kebaikan dan kebaikan. Tidak ada yang namanya keburukan dan kejelekan bagi orang beriman. Semuanya adalah merupakan kebaikan bagi dia, kata Nabi. In asabatuhu sarra, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kelapangan rizki, kesehatan, kenyamanan, fasyakara, kemudian orang beriman itu bersyukur dengan harta yang diberikannya oleh Allah kepada dia, sehingga dengan hartanya ia keluarkan zakat, ia infakkan, ia sedekahkan. Bersyukur dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepadanya, sehingga ia gunakan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah. Fakana khairul lahu, maka ketahuilah, kata Nabi, bahwasanya kelapangan kesehatan, rizki yang luas adalah merupakan kebaikan bagi dia di dunia dan di akhirat, merupakan ladang pahala bagi dia. Dan sebaliknya, kata Nabi, in asabatuhu dharra, jikalau Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepadanya, musibah, kesusahan, kesempitan, fasabara, kemudian dia bersabar atas kesempitan rizki, atas sakit yang dideritanya, sesuatu yang tidak mengenakan hatinya, dia bersabar. Fakana khairullah, ketahuilah, kata Nabi, kesusahan tadi justru adalah merupakan kebaikan juga bagi dia. Sakit bagi dia adalah merupakan penghapus dosa, peninggi derajat. Kesempitan rizki pun demikian, maka dihadapinya dengan kebaikan dan kebaikan. Walaisa li ahadin, kata Nabi Muhammad SAW, ketahuilah keadaan ini tidak bisa didapati bagi seorang pun illa li mu'minin, kecuali hanya pada diri orang yang beriman saja. Kaya, miskin, sehat, sakit, bagi orang beriman itu adalah merupakan kebaikan. Kekayaan yang diberikan kepadanya bukan sebagai tanda cintanya Allah kepada dia, ataupun kemiskinan yang Allah berikan kepada dia merupakan bukan tanda sebagai bencinya Allah kepada dia, bukan. Orang beriman, lapang, sempit itu merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri tanda kebaikan, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang beriman, ketika diberikan kaya dia bersyukur, ketika diberikan miskin dia bersabar, ketika diberikan sehat dia bersyukur, ketika diberikan sakit dia bersabar. Maka oleh karena itu marilah kita jaga iman kita. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap kita memperhatikan apa yang sudah kita siapkan besok hari. Hari ini yang kita miliki semua akan kita tinggalkan. Rumah akan kita tinggalkan, anak istri akan kita tinggalkan, aksesoris yang kita punya akan kita tinggalkan, yang kita bawa dan hanya menemani kita di alam kubur sampai masuk ke dalam surganya Allah. Setiap harapan kita itu adalah dengan iman dan amal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, seluruh kesenangan, seluruh kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia pertama Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir yang lahir menjelang hari kiamat, jikalau dikumpulkan kesenangan, kegembiraan itu menjadi satu, ketahuilah, kalau dibandingkan dengan kegembiraan, kesenangan yang Allah siapkan untuk satu orang beriman di dalam surga, itu adalah seperti satu tetes air dibandingkan dengan samudra yang begitu luas. Ataupun sebaliknya, kesusahan, malapetaka, musibah yang telah Allah berikan, yang sedang Allah berikan dan Allah akan berikan kepada manusia dari awal sampai akhir, jikalau dikumpulkan jadi satu dan dibandingkan dengan kesusahan yang Allah siapkan untuk satu orang ahli neraka, itu juga adalah seperti satu tetes dibandingkan dengan samudra yang begitu luas. Maka oleh karena itu hadis Nabi Muhammad SAW, beliau pernah sampaikan yang mafhumnya, kelak akan didatangkan satu orang beriman yang mana dia ketika hidup di dunia belum pernah diberikan kesenangan, kelapangan oleh Allah, tetapi dia beriman, beribadah kepada Allah, kemudian dihadapkan di hadapan Allah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga sabghatan, satu celup sebentar saja. Kemudian dikeluarkan dan ditanya oleh Allah, adakah kamu telah merasakan kesusahan? Maka kata dia, belum pernah aku merasakan kesusahan walaupun sekejap mata ya Allah.
gara-gara hanya sebentar saja dimasukkan ke dalam surga, padahal ketika di dunia belum pernah merasakan kesenangan sekalipun. Gara-gara satu kali sebentar saja masuk surga, dia bilang, belum pernah kurasakan kesusahan walaupun tarfat ain, sekejap mata. Dan kemudian dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang yang kufur dan ketika hidup di dunia belum pernah merasakan kesusahan, diberikannya oleh Allah kelapangan dan kelapangan, dan dihadapan oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka sabghatan, satu celup sebentar, kemudian diangkat kembali dan ditanya, adakah kamu pernah merasakan kesenangan? Maka dia bilang, belum pernah ku merasakan kesenangan walaupun sekejap mata ya Rabb, gara-gara masukkan ke dalam neraka satu kali celup saja. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita berjuang lagi dan berjuang lagi untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat buat selama-lamanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala hadirkan dua musuh besar kepada setiap kita. Yang pertama, musuh yang ada di dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu, dan yang kedua adalah setan iblis la'natullah alaih. Maka hawa nafsu ini kata Allah, innan nafsal ammaratun bisu', sesungguhnya hawa nafsu senantiasa ammarah, memerintahkan. Ammarah sebagai kalimat mubalaghah, banyak sekali memerintahkan. Kalau amir, pemerintah, ini ammarah. Hawa nafsu ini adalah banyak sekali memerintahkan dengan perkara-perkara buruk. Maka kata Nabi Muhammad SAW, hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bisyahawat. Surga itu, amalan surga dihiasi, dihijab, ditutup dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan hawa nafsu. Wa hujibatin naru, dan neraka ditutup, dihijab dengan perkara-perkara yang cocok dengan syahwat hawa nafsu. Maka kata Nabi Muhammad SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang pandai, kata Nabi, adalah dia yang senantiasa mengekang hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dan yang kedua musuh kita adalah setan la'natullah alaih, iblis la'natullah alaih. Maka dia sebelum diusir oleh Allah dari surga, dia pernah berjanji kepada Allah, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian ya Rabb, pasti dan pasti, la'atiyannahum, janji dia memakai taukid depan belakang, pasti dan pasti aku akan datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanannya, dari arah kirinya. Tsumma la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian engkau ya Rabb tidak akan dapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. 4 arah kita dikepung oleh iblis setan la'natullah alaih, depan, belakang, kanan dan kiri. 2 arah saja, yaitu atas dan bawah, kata alim ulama. Maka 2 arah ini harus senantiasa kita lihat. Kita melihat ke atas, kita melihat apa maunya Allah, kita melihat apa kehendak Allah kepada kita, maka kita akan terselamat dari godaan iblis. Dan kita melihat ke bawah, kita melihat kubur, kita ingat mati, maka kita pun juga akan terbebas daripada godaan iblis la'natullah alaih. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu marilah kita sama-sama terus berusaha dan berjuang untuk melawan hawa nafsu dan setan la'natullah alaih. Karena 2 perkara ini adalah akan mengerongrong terus, dan terakhir nanti setan la'natullah alaih akan berbicara di hadapan orang-orang yang telah berhasil digodanya ketika di dunia, ketika mereka sudah divonis masuk ke dalam neraka. Di dalam surat Ibrahim Allah katakan, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Waqala syaitan, dan setan berkata, lama qudiyal amr, setelah hisab selesai, setelah acara vonis selesai dari Allah, maka ahli neraka yang sebelumnya akan dimasukkan ke dalam neraka dikumpulkan dulu oleh setan, dan dia katakan di hadapan mereka semua, innallaha wa'adakum, sesungguhnya Allah dahulu telah berjanji kepada kalian dengan janji yang hak, dengan janji yang benar, wa wa'adtukum fa akhlaftukum,
dan dulu juga aku telah berjanji kepada kalian, tetapi hari ini aku ingkar janji itu semua. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Ketahuilah aku ini tidak memiliki kekuatan apa-apa kepada kalian, kecuali ang da'utukum, dahulu aku dakwahi kalian, ajak kalian untuk masuk ke dalam neraka, fastajabtumli, ternyata kalian ikut aku. Fala talumuni, janganlah kalian salahkan aku, janganlah kalian cela aku, kata setan. Walumu anfusakum, tetapi celalah diri-diri kalian. Wal iyadu billah, semoga Allah tidak menggolongkan kita di antara orang-orang yang mendengar dakwah setan nanti di hari kiamat, pengakuan dia. Oleh karena itu, satu, kita injak hawa nafsu, kita banyak-banyak berzikir la ilaha illallah, karena setan takut dengan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, sehingga kalimat dakwah ditakuti setan. Ketika azan berkumandang, setan lari terbirit-birit karena di dalamnya ada kalimat mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli wa sallim ala Alhamdulillahi wahda.